Ternyata orang jadi wali nggak mesti pakai sholat 1000, karena banyak yang ibadah 1000 tahun seperti iblis nggak pernah jadi wali Allah. Jadi mohon maaf, kecanduan ibadah yang tidak didasari dengan kebeningan kolbu akan membuat kesombongan. Ya, hati-hati teman-teman di situ ya. Apalagi antum orang harakah, orang pergerakan, apalagi pergerakan politik, pergerakan ormas, pergerakan suatu perkumpulan. Jika tidak disiapkan dengan kalbu yang bening, nanti ada muncul ananiyah, ego. Hati-hati ya. Saya juga setiap hari hati-hati. Ini yang kita ketakuti. Orang yang mujahadah di jalan kami, pada kami, di dalam kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan memberi mereka jalan hidayah. Imam As-Surawardi setelah Kusyairi mengatakan hidayah itu adanya di dalam ini, Pak, di dalam hati, nggak ada di sini. Maka banyaklah orang pintar, orang bergelar, orang masyhur populer, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah yang Maha Akbar. Tapi banyak orang tidak cerdas ininya, tapi bening kolbunya. Dia mau mencari terus. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan beri jalan subul. Ini dalil kita. Kenapa mazhab itu banyak? Kenapa manhaj itu banyak? Kenapa thariqat itu banyak? Subul. Apa arti subul? Sabil. Sabil satu jalan. Subul banyak jalan. Oleh karena itu, Imam Al-Junaid mengatakan, para ahlillah, kekasih-kekasih Allah mengatakan, jalan pintu menuju Allah itu, fi kulli nafasin. Di setiap nafas itu ada. Inilah makomnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu amal Nabi sebenarnya jadi satu thariqat, jadi satu mazhab. Tapi bertahan itu cuma beberapa thariqat, hanya beberapa mazhab. Jadi tidak benar manhaj cuma satu. Manhaj banyak, ini dalilnya. Ya, subulana. Adapun yang dalam surah Al-An'am ya, tentang orang-orang yang mengikuti kebanyakan manusia di bumi, itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, bukan orang yang berjuang jalan Allah. Ayat itu bukan untuk orang beriman, tapi ayat itu untuk orang kafir. Jangan digunakan ayat untuk orang kafir dialamatkan kepada saudara sesama mukmin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang muhsin. Apa arti muhsin? Muhsin ini yang berjuang mencapai ihsan. Apa makna ihsan? Dalam hadis pertama riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Jibril. Apa kata beliau? Mal ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu, muhsin itu orang yang jika berubudiyah seakan-akan memandangnya. Beranikah memandang kiai kita yang sangat bermuruah, bermarwah, mempunyai kehormatan tinggi? Kita nggak berani, Pak. Orang tua kita yang sedang ngasih wajangan, kita nggak berani pandang wajahnya. Beda kalau guru di sekolah, boleh, Pak. Kalau kita berguru ke orang Arab, orang bilang, tabi'uni. Ya, dulu syekh kita, Syekh Badi Sayyid Al-Laham, saya kalau ngaji kan ke bawah, Pak. Kata beliau, tabi'uni. Lihat mata saya. Ya, lihat mata saya. Maka dalam ta'lim kita begitu, tapi kalau dalam wajangan, enggak. Maka saya pernah masuk satu komunitas ahli zikir. Saya kira semua orang tidur. Karena matanya merem terus nunduk. Ternyata mereka sedang berzikir. Hatinya dilebutkan ketika mendengar wajangan dari gurunya. Nggak ada yang ngorok, Pak, satupun. Ya. Apabila seorang seakan-akan memandang Allah, di saat itulah sebenarnya rohnya lagi sujud. Jadi memandangnya ruh kepada Allah, itu adalah sujudnya. Itu yang disebut memandang. Maka
Di bumi itu, semua makhluk itu sedang bertawaf. Coba tanya ahli kimia, ahli fisika. Bahwa ada gerakan elektromagnetik itu berputar terus, Pak. Positif, negatif. Terus. Molekul-molekul itu, atom-atom itu bergerak terus. Putar. Semuanya di mana saja. Ini yang disebut sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa saja, baik di langit ataupun di bumi. Tubuh kita juga, maka tubuh ini bisa ngomong dan mengatakan, wahai lisan, kami ada di tanggunganmu. Jika engkau berkalam-kalam yang benar, kami selamat. Jika engkau berkalam yang salah, kami celaka. Tolong jaga lisan. Begitu dalam hadis yang sahih. Setiap anggota tubuh berbicara kepada lisan. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Gimana, Pak? Dengar nggak suaranya? Enggak ya? Nah, karena kita nggak punya ilmunya, maka nggak dengar. Nanti tentaranya Imam Al-Mahdi itu bisa dengar rumput ngomong, tembok ngomong. Apa kata mereka? Hei tentara Mahdi, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Itu yang dengar telinga ini, Pak, telinga mana, Pak? Tembok ngomong. Udah bisa ngomong sama tembok belum? Kalau hari ini ada orang ngomong sama tembok, dibilang bahlul sama orang. Bahlul ente. Ya. Tapi nanti tentara Al-Mahdi bisa berkomunikasi dengan tembok-tembok itu. Makanya ketika Imam Al-Mahdi keluar, itu Imam Al-Mahdi bukan memperebutkan kekhalifahan. Ingat, ada 5 marhalah. Marhalah kenabian, marhalah khilafah Rasyidin, marhalah mamlakah 'addah, kerajaan yang masih menggigit Alkitab wa Sunnah. Ada marhalah yang jababirah, otoriter. Otoriter ini ditandai mulai berakhir semenjak monarki mulai jatuh simbol-simbolnya dengan runtuhnya Turki Utsmani. Maka Turki Utsmani bukanlah khilafah. Turki Utsmani adalah mamlakah. Maka ketika muktamar 2 kali diadakan di Kairo dan di Hijaz, itu ulama kita, walaupun mereka udah koar-koar mengenai wajib bangun khilafah, wajib berbaiat kepada khalifah, tapi mereka tidak ada satupun yang menjadi khalifah. Itu 1925, 1924, 1926, itu mereka buat pertemuan-pertemuan berkali-kali di mana-mana. Gak ada yang jadi, Pak, sampai hari ini. Kenapa mereka sadar? Itu dinasti Ottoman, itu dinasti kekeluargaan. Benar gak? Dari ayah turun ke anak, anak terus ke anak. Ini yang disebut Jababirah. Itu akhirnya. Muncullah kemudian transisi antara Jababirah ini dengan masa khilafah. Kalimatnya apa? Ala minhajin nubuwah. Khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Nabi sudah wafat secara fisik. Tapi manhajnya masih ada, Pak. Karena ulama pewaris para nabi, apa yang diwariskan? Nubuwah. Saya mau tanya, Bapak Saudara Allah, ini tolong, ini meluruskan konsep khilafah. Yang hari ini meracuni banyak orang yang ingin menegakkan khilafah, tapi tidak tepat saatnya. Kita merindukan khilafah itu, Pak. Semua kita merindukan ketika Imam Al-Mahdi bertahta. Di Makkah Al-Mukarramah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang tidak merindukan? Kita merindukan semua. Apa? Kata nubuwah. Saya mau tanya, kenabian itu bisa dicari, direbut, dikudeta, atau nubuwah itu anugerah dari Allah? Anugerah dari Allah. Ini kata kunci. Bapak kalau sudah paham. Maka dalam bahasa akidah ada yang namanya makasib. Makasib itu bil kasab. Diusahakan. Ada yang mawahib. Ada yang pemberian. Khilafahnya Al-Mahdi nanti tidak ada kudeta. Nggak ada kudeta. Nggak ada teroris. Nggak ada ngebom, nggak ada. Nggak ada, wallahi. Ini kalimat rahasia di sini. Kalimat rahasia di sini. Antum mau bikin khilafah. Ternyata jihad dalam dirinya belum beres. Baca takbirnya masih dengan kesombongan. Belum bisa berdiri khilafah. Antum nggak punya hak membangun khilafah dengan kesombongan itu.
Terus dengan apa? Nubuwah. Nubuwah itu anugerah dari Allah. Maka orang-orangnya pasti terpilih. Al-Mahdinya pasti dipilih. Siapa yang milih? Allah atau jamaah? Allah. Maka nggak bisa mau 1.000.000 umat, 1 miliar umat, atau 7 miliar umat milih satu Al-Mahdi. Nggak bisa. Kalau Allah nggak berkehendak. Nabi Muhammad itu Allah persiapkan nggak sebelum menjadi Rasul? Udah jadi Nabi, Pak. Dibersihkan kolbunya umur 7 tahun. Dibedah. Berapa kali Rasulullah dibedah itu? Riwayatnya ada beberapa. Ya, 1, 2, bahkan ada yang menyebutkan 5. Tapi yang sahih 2. Pembersihan itu berkali. Yang terakhir itu sebelum Mi'raj. Bedanya dengan Mi'raj Nabi-Nabi terdahulu. Mi'rajnya Nabi Musa itu pingsan, minta ketemu Allah, nggak dikasih. Mi'raj Nabi Ibrahim itu ketika beliau merasakan kedinginan ketika dibakar oleh Namrud. Zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Mi'rajnya Zunnun, yaitu Nabi Yunus. Ketika beliau membaca la ilaha illa anta, beliau merasakan hadirnya Allah meskipun dalam kegelapan yang luar biasa. Disebut Nun, jauh tenggelam dalam perut ikan. Itu mi'rajnya. Tapi tubuhnya tidak naik ke arasy Allah. Sedangkan Nabi sama sendal-sendalnya naik, Pak, ke atas. Sadar beliau. Itulah kenapa beliau disebut Nabi akhir zaman. Tapi beliaulah yang pertama. Beliau yang utama. Beliau dipersiapkan Allah. Sebelum belum dibaiat oleh para sahabat. Baiatnya berkali-kali, Pak. Sebelum beliau pindah ke Madinah, berapa kali terjadi baiat? Berkali-kali. Ada yang baiat sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Ada bai'ah Aqabah, Aqabah 1, Aqabah 2. Banyak baiat itu. Tapi setelah beliau dikasih tugas risalah, sama Al-Mahdi juga nanti diperjalankan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisi Allah sehingga beliau siap menghadapi Dajjal yang sangat sakti. Dajjal itu di hadis disebutkan qasirun, pendek, bantet, Pak. Dalam hadis disebutkan bantet. Itu kan boyongin kok raksasa. Enggak, dia bantet tapi kekar. Baca hadis-hadisnya. Enggak gede-gede amat, tapi kekar. Kehebatannya bukan di kekar tubuhnya, tapi karena dia pernah punya Ismul A'zam yang dulu dia pelajari ke Nabi, ke Sayyidina Jibril waktu masih kecil. Jadi dia pernah diajarin Jibril, harapan Jibril dia nanti jadi sadar, ternyata nggak bisa sadar karena di dalamnya tidak ada sir, dalamnya ada zulmah, kegelapan. Nah, semoga kita hadir malam hari pertanda di dalam ini ada percikan nur Allah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.